Kita sebelumnya percaya banget sama yang namanya KPK. Apalagi jika melihat berita di TV, yang dikit-dikit OTT. Seolah KPK itu Iron Man-nya Indonesia yang selalu menangkapi para penjahat. Kita semakin yakin dengan KPK kala itu karena mereka seolah tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Mulai dari ketua partai, menteri, ketua DPR, anggota DPR, kepala daerah hingga pemilik perusahaan mereka tangkapi. Beberapa SJW pun turut membela KPK kala itu. Yang membuat saya tambah yakin kalau lembaga itu memang berisi manusia-manusia berhati mulia yang dihadirkan Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, kok bobroknya semakin kelihatan. Mulai dari pernyataan Yulianis mantan anak buah M. Nazarudin, yang ia tahu sendiri bahwa Ibas itu terlibat korupsi. Tapi ketika ditanya kepada penyidik KPK, mengapa putra SBY tersebut tidak kunjung diperiksa, didapatlah jawaban yang begitu mengejutkan. Penyidik KPK sudah 5 kali mengirim surat panggilan ke Ibas. Namun ditolak oleh 2 komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto kala itu. Alasan penolakannya pun bikin geleng-geleng kepala, yakni karena teman. Artinya apa? Kedua komisioner KPK itu tidak adil dan tidak objektif dalam menilai perkara. Dan sekarang terbukti kalau SBY dan keluarganya memang dekat dengan eks-komisioner KPK tersebut. Yakni Bambang Wijoyanto ditunjuk menjadi pengacaranya AHY. Keluarga Cikeas menunjuk orang untuk menjadi pengacara tentu tidak sembarangan. Minimal orang tersebut harus bisa dipercaya dan dikenal sejak lama. Selanjutnya, yang bikin geleng-geleng kepala lagi Abraham Samad. Kala itu saat masih menjabat sebagai ketua KPK. Samad ini sudah main politik. Ia berusaha memanfaatkan pengaruh dan kekuasaannya untuk melobi menjadi cawapres Jokowi. Beberapa kali ia terlibat pertemuan-pertemuan dengan elit PDIP dan orang-orang dalam lingkaran Jokowi dalam rangka melobi posisi calon RI 2 tersebut. Namun usahanya itu gagal. Karena kita tahu sendiri bahwa Jokowi dan parpol pengusungnya serta tim sesnya lebih memilih JK dibandingkan komisioner KPK itu. Hingga Samad pun kecewa dan mengatakan telah menyadap handphone milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dan elit PDIP yang lain. Dan dari hasil sadapan itu pula ia mengetahui bahwa orang yang berperan menggagalkannya jadi cawapres Jokowi tersebut adalah Budi Gunawan. Kelanjutannya dari itu semua, Budi Gunawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sesaat sebelum ia mengikuti fit and proper test di DPR sebagai calon Kapolri tunggal yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Dan berdasarkan pra-peradilan yang diajukan, terbukti kalau mantan ajudan Megawati tersebut tidak bersalah. Akibat dari kelakuan Samad itu pula Budi Gunawan akhirnya batal menjadi Kapolri. Sungguh terlalu memanfaatkan lembaga yang begitu dipercaya oleh masyarakat dan merupakan lembaga superbody atau tidak diawasi untuk kepentingan pribadi. Dan ketika revisi UU KPK digulirkan agar lembaga anti rasuah itu punya dewan pengawas, mulailah mereka teriak-teriak pelemahan KPK dan keluarkan tagar Save KPK segala. Padahal presiden saja diawasi. Masa KPK tidak? Sekarang, lagi dan lagi nama KPK tercoreng. Kali ini bukan oleh komisionernya, melainkan oleh pegawainya. Ada oknum pegawai di KPK ketahuan mencuri emas batangan yang merupakan barang bukti korupsi seberat 1,9 kg. Lucunya, emas itu digadaikannya untuk membayar utang pasca dia gagal main forex.
Sebagian dari barang yang sudah diambil dikategorikan sebagai pencurian atau penggelapan. Ini digadaikan oleh yang bersangkutan karena memerlukan sejumlah dana untuk bayar utang, ungkap Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak H. Panggabean, tanggal 8 April. Cukup banyak utangnya. Karena yang bersangkutan terlibat dalam suatu bisnis tidak jelas, Forex itu, lanjutnya lagi. Akibat dari ulahnya yang gak berakhlak tersebut, si pegawai KPK tersebut saat ini sudah dipecat secara tidak terhormat. Modiar, jadi pengangguran ente. Ia awalnya bertugas di Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, yang berada di bawah Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi di KPK. Lantas bagaimana cerita sebenarnya? Emas itu tidak digadaikannya semua, melainkan dari 1,9 kg yang dia colong hanya 1 kg saja yang digadaikan. Sisanya ia simpan di rumah. Nah, karena ketahuan oleh pegawai KPK lain ia telah nyolong emas 0,9 kg yang masih ditagannya tersebut segera ia kembalikan. Sedangkan yang digadaikan ia tebus dan dikembalikannya juga. Yang mana uang untuk menebus emas itu didapatkan dari menjual tanah warisan orang tuanya di Bali. Cadas. Sampai menjual tanah warisan segala. Nah, sekarang pelaku sudah diperiksa polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Langsung tahan saja Pak Polisi. Karena yang namanya maling, walaupun mengembalikan barang hasil curian, tetap saja tidak menghilangkan tindak pidana yang dia lakukan tersebut. Jadi, bagi yang dulu nganggep KPK itu suci, begitulah kira-kira kondisi KPK saat ini. Sudah ternoda oleh najis.